Halo manja-manjaku, apa kabar kalian? Baik, sama doi gimana? Semakin manja atau semakin menjadi-jadi? Oke manja-manjaku, nggak usah sedih, karena aku akan memanjakan kalian dengan sebuah alur cerita film yang berjudul Unbeatable. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini menceritakan tentang seorang pemuda yang ikut bertanding di ajang MMA demi membuktikan kepada ayahnya bahwa ia bukan beban keluarga dan bisa membahagiakan serta membanggakan ayahnya kelak. Bagaimana? Anda penasaran? Baik, inilah dia Unbeatable. Scene awal diperlihatkan seorang pria bernama Lin Siki yang tengah menghadiri acara reunian teman-teman MTS-nya dulu. Dan tak lama, terlihat temannya yang bernama Boss Chan yang memiliki kekayaan 1,7 miliar dolar hasil kerja keras orang tuanya. Ketika Lin Siki permisi ke kamar mandi, Boss Chan melihat sebuah koran yang memuat berita tentang mengenai ayah Siki yang bangkrut. Dan ketika Siki kembali dari toilet, ia mendapati Boss Chan telah pergi meninggal. Lanjut, di kota Macau diperlihatkan seorang janda muda yang bernama Ming Jun dan anaknya bernama Dani. Di saat Ming Jun kelelahan dan tertidur, anaknya yang bayi bermain aktif lalu pergi ke kamar mandi untuk mengambil bebek-bebekan yang ada di bathtub. Namun naas, kursi kecil tempat pijakan kaki si anak terpleset yang mana membuat si bayi kecemplung ke bathtub yang berisi air dan langsung meninggal saat itu juga. Kalau di Indonesia itu, para tetangga pasti bilang itu akibat dilalui setan. Pret! Di scene lain, kita melihat seorang pria botak yang bernama Chin Fai yang baru selesai mandi di toilet SPBU. Saat mengilap rambutnya yang lebat, ia tiba-tiba dikeroyok sejumlah orang yang membuat Fai harus melarikan diri. Usut punya usut, ternyata Fai seorang pelarian yang memiliki hutang selilit pinggang yang mana ia terpaksa harus hidup nomaden untuk menghindari kejaran hutang tersebut. Singkat cerita, kita melihat Fai sedang menonton pertandingan MMA bersama sahabatnya Yong Hing San. Melihat pertandingan itu, Fai teringat akan masa lalunya yang mana ternyata ia adalah seorang mantan petinju profesional dan pernah menyandang gelar juara sabuk emas 2 kali berturut-turut. Ketika selesai, mereka makan malam di lesehan ayam geprek, di mana Sun menawarkan pekerjaan di sebuah gym tempat ia juga bekerja, dan telah menyediakan kos low budget buat si Fai. Singkat cerita, Fai pun telah sampai di sebuah kos barunya yang mana ternyata di rumah tersebut Dani dan ibunya juga tinggal di situ. Dani yang cerewet-cerewet manja pun memberitahu peraturan-peraturan di mana Fai harus mematuhi peraturan tersebut. Di antaranya, jangan minum bir di depan ibunya, jangan membuka bathtub apapun alasannya, dan yang paling terpenting, jangan masuk ke kamar ibunya diam-diam dengan modus takut kegelapan. Buaya. Kita berpindah ke Siki yang mana ia datang ke sebuah bar untuk menjemput ayahnya yang tengah mabuk tua campur keratindeng. Saat menggendong sang ayah, Siki melihat sebuah pertandingan MMA bernama Golden Rumble yang berhadiah 2,7 juta dolar yang membuat ia tertarik untuk ikut serta di pertandingan tersebut. Lumayan buat beli jasa penambah follower Instagram. Semenjak ayahnya bangkrut, Siki terpaksa bekerja menjadi buruh kuli di sebuah proyek demi menyambung hidup. Untung saja dia ganteng, jadi cewek-cewek pada bilang, semangat mas, yang penting halal. Coba saya yang jadi kuli. Pasti mereka pada bilang, wajar sih sudah nasibmu. Pret. Di sisi lain, Fai kini telah bekerja di gym bersama Sun sebagai petugas kebersihan. Dan ternyata, ia juga harus menjadi pemandu senam buat emak-emak komplek yang lagi puber kali kedua, yang memiliki hobi memviralkan hal sepele di Facebook. Terlihat wajahnya begitu ikhlas menerima kenyataan hidup. Di hari yang sama, Siki mendaftar di gym tersebut demi tujuan agar ia bisa mengikuti pertandingan MMA Golden Rumble.
Lalu sang pelatih langsung menyuruh Shiki sparring dengan atlet di sana. Saat sparring, Shiki babak belur dihajar lawannya tanpa ada perlawanan sedikit pun. Fai yang berada di situ memberi saran untuk menangkis tendangannya menggunakan tulang kering. Namun Shiki tak menghiraukan perkataan Fai, karena mungkin ia tak mengetahui bahwa Fai adalah seorang mantan petinju handal. Scene berpindah ketika hujan. Danny dan mamanya kaget melihat rumah mereka dipenuhi air akibat genteng bocor. Di saat Mingjun melihat bathtubnya yang telah dibuka oleh Fai untuk menampung air hujan, seketika ia langsung menjerit histeris dan langsung menyerang Fai. Danny pun langsung melerai dan menyuruh Fai untuk keluar. Dan ketika mamanya sudah tidur, Danny memperbolehkan Fai untuk masuk. Fai pun komplain karena ia telah dicakar oleh mama Danny. Fai pun panik dan meminta maaf atas kejadian tersebut, dan meminta agar Danny menceritakan kenapa mamanya bisa seperti itu. Danny pun bercerita bahwa pada saat usia dia 5 tahun, ia dan adiknya ditinggalkan ayahnya demi wanita lain, yang membuat mamanya frustasi dan mulai mabuk-mabukan. Tak sampai situ, akibat kelalaiannya, adik Danny pun meninggal tenggelam di bathtub tersebut. Ia pun depresi dan terpaksa harus dirawat di rumah sakit jiwa. Danny juga terpaksa harus dibawa ke panti asuhan yang membuat ia tak nyaman berada di situ. Ketika Fai sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia pun berjanji untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Dan semenjak saat itu, mereka pun menjadi lebih dekat. Terharu netes lagi, Allah. Singkat cerita, di saat sedang mengilap gloves, Fai pun teringat masa-masa mudanya yang mana ia memalsukan pertandingan dan sengaja kalah. Karena dia diimingi uang yang banyak, dan akibat itulah akhir karir keemasannya berakhir. Ketika sedang memukuli Samsa, Shiki pun melihat Fai dan memohon untuk diajari dan dilatih oleh si Fai. Namun Fai pun menolak pada saat itu juga. Scene berpindah di rumah. Ketika selesai mandi, Fai melihat Danny tengah menghibur ibunya dengan sebuah teater dadakan yang menceritakan tentang serigala dan gadis tudung merah karya Wali Band. Dan di situ ia melihat betapa tegar dan berbaktinya Danny kepada ibunya. Tidak seperti kita, yang selalu menyusahkan orang tua, alasannya minta uang SPP buat sekolah, taunya malah membandari pacarnya di sekolah. Samalah kita. Di sisi lain, Shiki terlihat sedang menjemput sang ayah di sebuah bar, yang ternyata ayahnya telah membuat keributan dan mengatakan ketika masih kaya, semua orang menganggapku dewa. Tapi ketika aku bangkrut, kawan memperlakukan aku layaknya sampah. Bahkan meminta rokok sebat aja pun berat kalian rasa. Shiki pun menenangkan ayahnya dan menggendongnya pulang. Di perjalanan, ayahnya terus-menerus membacot mengatakan bahwa Shiki anak tak berguna, menyusahkan, dan gak bisa angkat galon aqua ke dispenser. Bahkan ayah Shiki pun membuat keributan di tengah malam, yang mana membuat para warga sekitar terganggu, termasuk si Fai. Tak lama, terlihat Fai datang dan memberikan pukulan manja ke bagian rusuk si ayah, dan langsung membuat ayahnya KO. Setelah itu, Shiki pun membujuk Fai agar mau melatihnya bertinju, namun kali ini dengan diimingi apabila ia menang, maka hadiah dibagi menjadi 60-40. Dengan begitu, Fai kali ini setuju. Esoknya, mereka pun mulai melakukan latihan bersama. Fai pun memberikan teknik pukulan dan masukan kepada Shiki, yang mana kunci keberhasilan seorang petinju itu ialah ia harus menang. Dan yang terpenting, jangan sampai kalah. Fai pun kini terlihat begitu dekat dengan Danny dan ibunya.
Mulai dari membersihkan rumah, menampung air hujan, mengecat atap, sampai-sampai Fai pun ikut berpartisipasi dalam teater dadakan bersama Dani untuk menghibur sang ibu. So sweet. Di tempat gym, Fai pun kini terlihat sudah sangat menikmati pekerjaannya sebagai pemandu senam emak-emak. Ia begitu bersemangat melakukan senam-senam manjanya dan membuat emak-emak itu pun juga turut menikmati gerakan-gerakan yang diberikan oleh si Fai. Siki pun terlihat begitu sungguh-sungguh demi impiannya, bahkan ia pun berlatih di tengah jam kerja dengan cara mengangkat sebuah ban mobil L300 pickup di tanjak-tanjakan. Dan ayah Siki pun juga terlihat begitu sungguh-sungguh dalam kebangkrutannya, bahkan ia selalu bermain judi, mabuk-mabukan sambil meratapi kegagalannya. Singkat cerita, ketika merasa telah cukup bisa dalam teknik bertinju, Fai pun memohon kepada pelatih Rock untuk mengajari Siki teknik bergulat. Pelatih Rock setuju, namun dengan syarat Fai harus sparring partner dengannya satu ronde saja. Jikalau Fai menang, maka ia bersedia mengajari Siki teknik mengunci. Demi Siki dan terutama demi pembagian hadiah pertandingan, Fai pun mau tak mau bersedia menerima syarat tersebut. Dan dengan pukulan uppercut mengenai rahang pelatih Rock, Fai memenangkan sparring dan pelatih Rock pun bersedia untuk mengajari Siki. Dengan begitu, kini Siki pun mendapat ilmu baru di antaranya cara membanting lawan, cara mengunci lawan sampai menyerah, dan cara mengunci hati doi yang telah menyerah melihat sikapmu akhir-akhir ini. Hari demi hari berlalu, dan tibalah waktu pertandingan yang dinanti-nanti di mana pemenang harus mengalahkan lawan dalam 2 ronde dan harus memenangkan 10 ronde agar bisa keluar sebagai juara. Terlihat Fai dan Siki hadir untuk melihat murid pelatih Rock yang harus kalah di pertandingan perdananya. Dan lawannya yang menang harus bertanding melawan Siki di pertandingan selanjutnya. Tanpa disangka, ayah Siki yang berada di sebuah bar melihat anaknya ikut serta dalam pertandingan tersebut di sebuah televisi yang mana membuat ayahnya kaget dan tak menyangka Siki ikut dalam pertandingan tersebut. Wong yang ngangkat galon aja nggak bisa. Lanjut, tibalah hari pertandingan perdana Siki dan saat stretching di sebuah ruangan, Fai mengatakan kepada Siki bahwa ia harus bertahan dalam 2 ronde agar keluar sebagai juara. Saat ini. Di pertandingan ini maksudnya. Oke, tibalah pertandingan pun dimulai, di mana awalnya Siki bisa mengantisipasi serangan dari lawannya dengan gaya khas petinju barat. Terlihat ayah Siki menonton dari televisi di bar langganan. Namun, saat lawannya mulai memeluk Siki, konsentrasi Siki mulai hilang dan pelipis matanya pun berdarah akibat serangan dari lawannya. Dengan taktik counter attack atau biasa disebut curi-curi pukulan memberi sedikit perlawanan kepada lawannya, sang lawan terus-menerus menyerang Siki yang membuat Siki kewalahan. Pertandingan pun dihentikan sejenak akibat pendarahan yang dialami Siki yang semakin parah. Dan harus diperiksa oleh dokter apakah Siki layak untuk bertanding atau tidak. Untungnya, si dokter masih mengizinkan Siki dan pertandingan berlanjut. Pada saat 10 detik terakhir, Siki terus-menerus dikunci oleh habis dan akhirnya Siki memenangkan pertandingan perdananya. Malamnya, Fai, Dani, dan ibunya sedang bercandaria di dalam rumah, lalu tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, yang mana itu adalah seorang rentenir yang ingin menagih hutang Fai yang lalu. Minjun dan Dani yang tak tahu apa-apa diancam dan terjadi sedikit kekacauan di sana. Minjun yang dicekik terpaksa menusukkan pisau ke perut si bapak baju hitam, tidak tahu namanya siapa. Dan Dani yang panik berusaha melarikan diri, namun nahas Dani terjatuh dari tangga yang membuat ia tak sadarkan diri. Kalau di kampung kami itu sebutannya dilalui setan. Setan aja yang salah. Akhirnya, Fai pun diinterogasi mengenai kejadian barusan dan Dani pun terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, scene langsung berpindah di mana Siki tengah bertanding untuk pertandingannya kedua. Di mana terlihat hidungnya patah bagaikan engsel pintu kamar mandi, lalu Fai dengan santai menggeser hidungnya ke tempat semula.
Ronde kedua berlanjut, di mana Shiki terus menyerang lawannya dengan susah payah walau hidungnya patah, matanya berdarah, giginya sompel, tenggorokannya kering, panas dalam, dan bibir pecah-pecah. Namun ia tetap berjuang dan pantang menyerah, sehingga Shiki dapat membalikkan keadaan dengan mengkeloni lawannya dan mengunci lehernya sampai lawannya pun menyerah. Dan Shiki pun lolos untuk pertandingan selanjutnya. Scene berpindah di kantor Komnas HAM, terlihat Ming Jun sedang ujian evaluasi tes kejiwaan yang mana apabila ia gagal dalam ujian ini, maka ia tidak mendapatkan hak asuh Dani. Dan Dani pun harus tinggal di panti asuhan atau dirawat oleh sang ayah. Dari hasil ujian tes tersebut, Ming Jun dinyatakan gagal dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Ketika si pengawas menyindir soal Dani yang akan dirawat oleh sang ayah, Gwen langsung kehilangan kendali dan langsung menyerang si pengawas. Lanjut, esoknya Shiki kembali bertanding di pertandingannya yang ketiga. Sebelum bertanding, ia diwawancarai oleh MC mengenai kegigihan dan motivasi dia mengikuti pertandingan tersebut. Lalu Shiki pun menjawab, ia ingin menunjukkan kepada ayahnya bahwa tidak ada yang tidak mungkin, termasuk dalam mencapai cita-cita maupun mendapatkan hati si doi walaupun mukamu jelek. Yang mana ayah Shiki hadir di pertandingan tersebut, namun tidak diketahui oleh Shiki. Dan tibalah pertandingan dimulai, di mana lawannya yang bernama Lee, seorang fighter yang mengandalkan kaki sebagai serangannya. Di ronde pertama, Lee mendominasi permainan di mana Shiki kerap mendapatkan pukulan manja dan kewalahan mengatasi serangan tersebut. Bahkan Lee terlihat menyepelekan Shiki dan Lee berhasil mengunci lengan Shiki, namun beruntung Shiki diselamatkan oleh waktu. Di waktu istirahat, terlihat Fai tidak dapat hadir dan sedang berada di rumah sakit jiwa untuk menemani Ming Jun yang ingin ngekos di sana. Lalu ronde kedua pun berlanjut, di mana Shiki sedikit mengalami cedera di bahu kanannya. Lee tanpa ampun tetap menyerang Shiki walaupun sudah mengeluarkan darah dan babak belur. Bahkan pertandingan ini tidak terlihat seimbang di mana Shiki selalu saja dihajar habis-habisan. Mulai dari dipukuli, ditunjang, dikunci, dan ketika Shiki lagi asik-asiknya dihajar, dan di saat bersamaan, Shiki di Smackdown yang membuat ia tak sadarkan diri. Dan akibat kejadian itu, Shiki dinyatakan kalah dan harus dirawat di rumah sakit bersalin yang dimana ditemani oleh sang ayahnya tercinta. Sedih-sedih manja, kan netes lagi. Di scene lain, hal yang tak diduga-duga di mana Fai mendaftarkan diri untuk ikut dalam pertandingan MMA tersebut. Hal tersebut membuat Hisun awalnya tak setuju, namun dengan tekad manja, Fai dapat meyakinkan sahabatnya tersebut. Di sisi lain, hubungan Shiki dengan ayahnya pun semakin harmonis. Fai pun memulai latihan dengan tekun dan serius, dan saat sedang latihan, Fai didatangi seorang pria yang mana itu adalah ayah Dani. Nolak, dan Dani mengatakan ia akan ikut dengan ayahnya bila Fai menang dalam pertandingan tersebut. Sontak membuat Fai mewek dan bertekad akan memenangkan pertandingan itu demi Dani dan yang terutama demi hadiahnya. Lanjut, saat diadakan gelar jumpa pers, Lee yang telah menjadi championship pun mengundi siapakah lawan yang akan bertarung dengannya. Sesuai dengan naskah produser, Lee pun akan bertanding dengan Fai. Sungguh sebuah kebetulan. Esoknya, pertandingan pun dimulai dan terlihat emak-emak senam komplek pun ikut turut antusias menonton pertandingan pelatih mereka dan begitu juga Shiki yang hanya bisa menonton di televisi rumah sakit. Singkat cerita, ronde pertama pun dimulai di mana situasi pertandingan masih stabil dan Fai mampu memberikan perlawanan-perlawanannya kepada Lee. Namun di menit pertengahan, Fai kewalahan akibat ia tidak terbiasa bertarung dengan menggunakan kaki. Dan di menit-menit akhir, Fai nyaris di Smackdown seperti Shiki, namun sayang, ia diselamatkan oleh bunyi bel pertanda waktunya habis.
Ronde HP, Lee langsung berlari menyerang Fai dan langsung mengunci lengan Fai. Berulang kali percobaan penyerangan yang dilakukan oleh Fai berhasil diantisipasi oleh si Lee. Singkat cerita, pada saat Lee mengunci lengan kanan Fai, semua yang hadir termasuk Hing Sun pun merasa bahwa Fai akan kalah dan menyuruh ia untuk menyerah saja. Di mana tak tanggung-tanggung, Fai mematahkan bahu kanannya dan berputar 360 derajat lalu langsung memberikan pukulan hook kepada rahang kanan Lee. Lee yang sempoyongan bagaikan kena lem kambing langsung diberikan uppercut dan akhirnya Fai pun dapat memenangkan pertandingan dengan KO di ronde kedua. Selesai pertandingan, Fai pun bertemu dengan Dani yang mana ini adalah pertemuan terakhir mereka dan Fai memenuhi janjinya yang akan memenangkan pertandingan ini demi Dani, seorang anak kecil bukan siapa-siapanya namun begitu akrab dan terikat batin dengan Fai. Di akhir perpisahannya dengan Dani, Fai menyuruh Dani untuk menginjak kakinya, bukan kepalanya, dan mereka pun berdansa di sana. Kan netes lagi kan? Nggak bisa nonton yang gini-gini. Scene berpindah di mana Fai menitipkan uang kepada Sun untuk membayarkan hutang kepada rentenir itu. Fai pun sering berkunjung ke rumah sakit jiwa untuk menghibur Ming Jun seperti dulu bersama Dani. Dan malamnya, Fai didatangi oleh Siki yang mana mereka saling mengejek tentang kejadian-kejadian mereka saat bertanding. Dan film pun berakhir. Oke manja-manjaku, sekian film yang bisa saya sajikan kepada kalian semua. Semoga kalian bisa terhibur dan dapat mengerti apa itu arti perjuangan. Baiklah, saya dan kru kerja pamit undur diri. Abang Grab beli permen di toko kelontong. Jangan lupa subscribe, like, komen. Tolong.